Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan hujannya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap para keluarganya, ahli baitnya, segenap para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, yakni kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, i'lanu azimati saddi anil masjidil harami. Iklan itu maknanya pengumuman yang datang dari orang-orang kafir. Mereka bertekad untuk menghalangi manusia beribadah di Masjidil Haram. Summa inna sya'dabna Mu'adha intalaqa ila Makkata mu'tamiran fanazala ala Umayyata ibni Khalaf bi Makkata. Syekh menjelaskan suatu ketika seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju Mekah, kemudian mu'tamiron
fanazala ala Umayyah, mampir ke rumahnya seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Faqala li Umayyah, dia berkata kepada Umayyah, warga penduduk Mekah, undur li sa'atan khalwatan la'alli an atufal baita. Tolong berikan aku kesempatan waktu untuk menyendiri agar bisa melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Fa kharaja bihi qariban min nisfin nahari. Lalu kemudian dia keluar, dikawankan oleh Umayyah pada siang hari. Falakiyahuma Abu Jahlin. Faqala ya Aba Sofwan, man hadza ma'aka. Ya, Abu Jahal tiba-tiba menemui Sa'ad bin Mu'adz dan Umayyah bin Khalaf, lalu mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Sofwan. Jadi mereka itu kalau memanggil jarang dengan memanggil nama KTP, tetapi nama akrabnya, ya, nama kecilnya. Ya, biasa kita juga sama ya, nama KTP kita, tapi nama akrab lain lagi. Ya. Di Jazirah Arab juga di zaman Rasulullah itu seperti itu. Nama aslinya Umayyah bin Khalaf, nama akrabnya Abu Sofwan. Siapa orang yang bersamamu ini wahai Abu Sofwan, wahai Umayyah bin Khalaf? Faqala, lalu dia pun menjawab, hadza Sa'ad. Faqala lahu Abu Jahlin, lalu kemudian Abu Jahal berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya. Abu Jahal ini pangkatnya apa? Raja, ya, pimpinan tertinggi di Mekah. Ya, bayangkan Mekah itu pernah dikuasai oleh orang kafir yang sangat kafir, yaitu Abu Jahal. Ya, itu pernah dikuasai. Tanah yang paling suci di atas muka bumi itu pernah dikuasai oleh seorang yang sangat kafir, Abu Jahal. Abu Jahal berkata, Allah araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitum as-subata. Ya. Apakah aku akan diam saja melihatmu, wahai Sa'ad bin Mu'adz, melihatmu dengan aman melakukan tawaf di Ka'bah, padahal kalian di Madinah berani melindungi orang-orang yang menganut agama baru, maksudnya melindungi Rasulullah dan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ja'amtum annakum tansurunahu wa tu'inunahu, dan kalian mengaku akan menolong, akan membacking para pemeluk agama baru dan mendukung mereka. Ini Abu Jahal berusaha untuk menjatuhkan mental seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan orang mau umroh, mau tawaf, sudah dipatahkan mentalnya, ya, diancam. Ya. Amma wallahi
laula annaka ma'a Abi Sofwana ma raja'ta ila ahlika saliman. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, seandainya kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, beribadah di Masjidil Haram, tidak bersama dengan Umayyah bin Khalaf, kamu tidak akan bisa kembali ke Madinah menemui keluargamu dengan selamat. Bayangkan diancam, ya. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang, wah, itu menggemparkan, ya. Ada orang mau umroh ditakut-takuti, ya. Demi Allah, andai kau tidak bersama Umayyah, pasti kamu tidak bisa pulang ke keluargamu dengan selamat. Lalu kemudian seorang sahabat yang sudah dididik oleh Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, bukan orang yang gampang lemah, tidak. Ya, sudah tertanam nilai tauhid di dalam dadanya. Yang dia takuti hanya Allah SWT. Ya, dia tidak bergeming, ya, tidak kemudian melemah, lalu kemudian tidak bisa berbicara, tidak, justru tambah lantang. Faqala lahu Sa'ad berkata kepada Abu Jahal, wa rafa'a sautahu alaihi, berbicara dengan lantang, ya. Seperti itulah watak, ya, asli didikan Rasulullah. Kalau kepada orang yang beriman lembut, kepada orang kafir tegas, ya, tanpa tering-aling-aling. Amma wallahi, demi Allah, la'in mana'tani hadza la'amna'uka ma huwa asyaddu alaikum minhu. Wahai Abu Jahal, seandainya kamu menghalangi saya beribadah, mengelilingi Ka'bah, menghalangi saya melakukan tawaf, ya, pasti aku pun akan melarangmu lebih keras lagi, ya. Tariqaka ala ahli al-Madinati, aku akan mencegahmu tidak bisa melewati jalur perlintasan penduduk Madinah, ya. Diancam balik ngancam, gitu, ya. Jangan kemudian kita takut, diancam balik ngancam, ya, karena warga Mekah itu sangat bergantung dengan perdagangan, dengan jual beli. Mekah itu tergantung dengan Madinah. Ya, kalau tidak bisa melewati Madinah, tidak bisa berjual beli, ya. Pasokan barang tidak akan bisa masuk. Jadi mengultimatum kaum muhajirin, ya. Abu Jahal mengultimatum orang-orang Mekah yang telah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, atau disebut dengan kaum muhajirin, ya. Bahkan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Raja Mekah yang bernama Abu Jahal memiliki niat, ya, akan melakukan tindakan yang lebih kejam, yaitu akan menyerang, menghabisi kaum muslimin dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beberapa kali tindakan licik, ya, untuk berbuat jahat kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah dengan sekian banyak tipu daya, sekian banyak makar, sekian banyak intrik jahat, Rasulullah sampai tidak bisa tidur, padahal Rasulullah ada di Madinah. Ya, orang-orang kafir Mekah itu tidak berhenti. Kenapa mereka keras? Karena Rasulullah mendakwahkan tauhid. Seandainya Rasulullah hanya mendakwahkan
ayo kita berinfak, ayo kita sedekah, ayo kita nyumbang untuk rumah ibadah, ayo kita santuni anak yatim. Orang-orang kafir Mekah tidak akan bersikap keras. Mereka bersikap keras kepada Rasulullah SAW karena satu alasan. Apa itu? Karena Rasulullah mendakwahkan akidah yang murni, mendakwahkan tauhid dan melarang atau memperingatkan dari kesyirikan. Ya. Dan inilah lifestyle, gaya hidupnya Rasulullah SAW. Beliau tidak peduli sebesar apapun ancaman yang datang dari orang-orang kafir, beliau terus mendakwahkan akidah yang murni, mendakwahkan tauhid. Ya. Inilah yang menjadi ciri, menjadi indikasi utama dakwah Islam adalah dakwah mengajak kepada kemurnian tauhid. Islam berkemajuan adalah Islam yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah manusia biasa. Beliau sama seperti kita, butuh istirahat, ya. Butuh tidur yang cukup. Kita kalau semalam tidak tidur atau bahasa Pontianaknya ngembun, ya, pagi harinya mesti bergoyang, ya, nggak stabil, ya. Kepala pusing, ya, lemas, apalagi sampai lebih dari 1 hari nggak tidur, ya, pasti akan terganggu, konsentrasi kita akan terganggu, kurang tidur namanya, ya. Demikian juga Rasulullah SAW sampai tidak bisa tidur. Ada saja orang-orang kafir Mekah yang menyusul ke Madinah yang mencoba-coba untuk mencelakai Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat berinisiatif ronda malam, bergantian menjaga keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau sebagai seorang Rasul dan pimpinan tertinggi raja di Madinah, ya, beliau pemimpin negara. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahu lailatan, maqdamahu al-Madinah lailatan. Di suatu malam di awal Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur, ya, karena sangat berbahaya. Belum ada jaminan keselamatan nyawa, ya. Karena beliau belum tuntas menyampaikan risalah, belum selesai menyampaikan seluruh ayat Al-Quran wajar. Namanya juga orang diberi amanah sebagai Rasul, ya, beliau masih banyak yang harus disampaikan kepada umat. Seluruh isi Al-Quran, wajar kalau beliau tidak tenang. Kemudian beliau berkata, laita rajulan sholihan min ashabi yahrisuni lailatan. Seandainya ada seorang laki-laki yang soleh di antara para sahabatku berjaga malam untukku di malam ini, ya, Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, ya, karena untuk bisa tidur itu perlu ketenangan, ya. Kita nggak bisa tidur kalau sekeliling kita itu masih banyak ancaman, ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia biasa, bukan orang yang digambarkan seperti makhluk sakti, ya.
makhluk yang bisa menghilang, makhluk yang tahan senjata tajam, tahan dari peluru atau bisa terbang dan seterusnya. Bukan beliau manusia biasa. Beliau ketika terancam, beliau juga waspada. Wa bainama nahnu kadzalika sami'na khosata silahin faqala man hadza qala Sa'du ibnu Abi Waqqas. Di suatu malam Rasulullah mendengar suara gesekan senjata, ya, senjata pedang itu kalau dibawa dengan sarungnya itu pasti ya agak sedikit bunyi-bunyi gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya, Rasulullah waspada ya, siapa ini bawa senjata malam-malam? Ya, man hadza, siapa ini? Ya. Kemudian yang membawa senjata tersebut menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini adab ketika ditanya oleh orang yang dimuliakan menyebut nama lengkap. Tidak mengatakan saya Pak, sebutkan namanya. Lebih jelas. Ya. Kadang suara itu ada yang mirip, ya. Tapi dengan menyebutkan nama jelas. Ma ja'a bika, Rasulullah bertanya, ya, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Faqala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Nabi yang termasuk orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat senior. Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu ahrisuhu fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumana. Ya. Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berterus terang di dalam pikiran saya kekhawatiran, ya. Saya memikirkan keselamatan engkau wahai Rasulullah, sehingga aku datang berniat untuk jaga malam. Demikian sahabat Rasulullah SAW tahu kapan Rasulullah itu terancam, kapan Rasulullah itu tidak aman. Mengorbankan malamnya untuk Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas berjaga, tidak tidur. Lalu kemudian sebelum tidur Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baru kemudian Rasulullah bisa tidur. Setelah itu pada malam-malam berikutnya para sahabat bergantian. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga butuh istirahat. Malam ini ronda, besoknya harus istirahat. Para sahabat yang lainnya bergantian. Ya. Jadi seperti itulah saling bekerja sama membangun peradaban Islam. Ya, ketika pimpinannya dalam kondisi terancam, maka harus ada orang-orang yang di sekelilingnya saling membantu. Demi tegaknya kalimat tauhid. Karena Rasulullah SAW yahrisu lailan hatta nazala. Di suatu malam Rasulullah tidak tidur, ya. Mungkin ada sesuatu dan lain hal, entah itu ada halangan, sahabat tidak bisa berjaga, atau mungkin lupa, atau mungkin terlambat, tidak diceritakan secara detail. Yang jelas diceritakan di suatu malam Rasulullah tidak tidur, berjaga-jaga hatta najala, sampai kemudian turun ayat wallahu
yu'simuka minan nasi. Ya. Yang artinya Allah lah yang akan menjagamu dari ancaman manusia. Rasulullah senang turunnya ayat ini, beliau sangat gembira. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbati. Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari kemah. Ya, dulu itu rumahnya kemah. Ya, kemah itu paling gampang, ya, kulit tinggal dipancang, ya, ditali jadi rumah. Ya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya ayyuhan nas insarafu anni, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, silahkan kalian istirahat, ya, pergi ke penginapan masing-masing. Insya Allah Allah sudah menjamin keselamatanku. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak kemudian cengeng, dikit-dikit minta kepada Allah, tidak. Ikhtiar dulu, ya. Ini juga sekaligus pendidikan kepada para sahabat. Mereka peduli tidak dengan Rasulnya, cinta tidak dengan Rasulnya. Ya. Setelah bergantian berjaga malam, Allah kemudian menurunkan malaikat-malaikatnya, ya, untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, faqad asamani Allah azza wa jalla, sungguh Allah telah menjagaku. Ya. Kemudian Syekh Dr. Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala melanjutkan, Ubay bin Ka'ab menceritakan ketika Rasulullah dan para sahabat muhajirin sampai di Madinah, yang kemudian dilindungi oleh kaum muslimin yang asli penduduk Madinah atau disebut dengan kaum Ansor. Orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya, mereka sepakat bulat, ya, bertekad akan menghabisi kaum muslimin, ya. Sehingga kaum muslimin yang ada di Madinah siang dan malam kemanapun pergi harus membawa senjata, ya. Bayangkan dari Mekah mereka mengejar ke Madinah, ya, ingin menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin, seorang laki-laki itu setiap satu orang itu punya pedang, ya. Kalau sekarang mungkin pistol, ya, gitu. Karena ancaman itu bisa datang sewaktu-waktu, ya, karena militer Rasulullah kan baru saja membangun negara, militernya belum banyak. Orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan itu belum banyak. Baru menata, baru membentuk negara. Wajar kalau setiap orang harus berjaga-jaga, mengawasi dirinya, mengawasi orang lain, kemanapun pergi membawa senjata, ya. Lalu kemudian Syekh Dr. Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan kitabnya turunnya wahyu yang menyebutkan izin untuk berperang, ya. Jadi pertama kali syariat berperang yaitu ketika baru sampai ke Madinah dan kaum muslimin dalam kondisi mencekam, terancam, ya. Dalam kondisi kritis, ancaman kepada kaum muslimin, ya, menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu belum mundur, ya, dari kejahatan mereka, belum berhenti dari kejahatan mereka. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu
wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Maksudnya adalah diizinkan berperang kepada kaum muslimin yang sedang diancam, karena sungguhnya mereka telah dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Dalam ayat berikutnya surat Al-Hajj ayat ke-41, perang yang dimaksud adalah perang yang digunakan sekedar untuk membela diri, mencegah kebatilan, kezaliman, dan untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memperluas wilayah, bukan. Ini namanya jihad difai. Jihad berperang membela diri, ya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang jika diberi kedudukan di muka bumi, kaum muslimin diberikan kedudukan, yaitu mendirikan negara Islam di Madinah. Mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik, mencegah dari perbuatan yang buruk, dan kepada Allah kembali segala urusan. Jadi jihad perang di sini bukan untuk memperluas, tapi untuk menyelamatkan diri dari ancaman. Jadi sekalipun izin perang sudah ada melalui surat Al-Hajj ayat yang ke-39, jadi izin tersebut karena melihat kekuatan orang-orang kafir itu akan memperluas, akan melakukan ekspansi sayap kekuasaan mereka, yaitu bukan hanya kekuasaan untuk mengancam kaum muslimin, tapi juga ingin menguasai jalur perdagangan dari Mekah ke Suriah yang melewati Madinah, ya. Jadi orang kafir juga mereka bukan hanya sekedar perang, tapi bagaimana mereka juga bisa menguasai ekonomi. Ya, perang sekarang tanpa dana nggak mungkin. Orang-orang Zionis Israel, Zionis Yahudi, mustahil mereka bisa menyerang atau melakukan genosida kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Mustahil tanpa dana yang besar. Sehingga mereka gimana caranya? Menguasai perbankan, menguasai media, menguasai perekonomian, ya, orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggunakan dananya untuk mempertahankan wilayahnya yang telah mereka rebut dari kaum muslimin yang ada di Palestina. Demikian juga sama dahulu orang-orang kafir Quraisy bukan hanya sekedar marah karena dakwah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka juga ingin menguasai perekonomian. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita membangun peradaban Islam, membangun Islam berkemajuan, tidak bisa hanya satu sisi saja. Perekonomian juga harus dipikirkan. Ya, sekarang sudah ada tawaran apa? Tawaran tambang. Ya. Nah, ini perlu dipikirkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu di bidangnya. Ya, di dalam sejarah juga seperti itu. Rasulullah tidak melupakan dua-duanya. Rasulullah tetap mendakwahkan tauhid, tapi beliau juga memikirkan perekonomian kaum muslimin. Rasulullah melakukan dua strategi, dua cara. Al-ula, yang pertama,
Akdu muahadati halfi au adamul i'tidai ma'al qabailil lati kanat mujawiratun lihada. Rasulullah sebelum jalur perdagangan dikuasai orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah segera melakukan perjanjian, melakukan kerjasama untuk tidak melakukan permusuhan dengan suku-suku kabilah-kabilah yang berada di jalur perdagangan tersebut. Contohnya Rasulullah melakukan perjanjian, kalau sekarang mungkin bahasa kekinian berdiplomasi, ya, melakukan hubungan diplomatik di antaranya dengan kabilah Juhaina. Ya, Rasulullah mengedepankan jalur atau cara diplomasi sebelum memulai aktivitas militer. Ya. Kenapa melakukan kerjasama atau perjanjian dengan kabilah Juhaina? Karena kabilah ini jaraknya cukup dekat dari Madinah. Kalau dilakukan perjalanan itu selama 3 hari. Menurut ukuran waktu itu 3 hari itu termasuk dekat. Ya. Jadi di sekitar radius Madinah dilakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah. Ya. Kemudian perjanjian adanya patroli militer dari kaum muslimin, memilih orang-orang yang hebat dalam kemiliteran, dan mereka juga sama lah seperti misalnya kita bertetangga dengan Malaysia, kerjasama antara militer Indonesia dengan militer Malaysia, menjaga perbatasan, jangan sampai ada orang luar masuk, ya gitu. Kira-kira seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, as-saniyatu irsalul bu'usi wahidatan talul ukhra ila hada tariq. Rasulullah mengirimkan delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut. Orang-orang yang pandai beretorika, pandai berdiplomasi. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, Rasulullah itu lebih mendahulukan perjanjian damai sebelum menggunakan militer. Ya, jadi hukum asalnya Islam itu cinta damai. Jadi militer itu dilakukan kalau sudah jalan terakhir. Ya, Rasulullah memilih orang-orang yang punya skill komunikasi, memiliki kemampuan bisa memobilisasi massa. Karena ini untuk mengamankan dakwah tauhid dan sekaligus mengamankan perekonomian kaum muslimin. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.